Teman-teman, halo. Sekarang kita akan belajar cara mengalihkan polinomial. Jadi, bagaimana kita akan melipat gandakannya? Kita memiliki A plus B dan kita memiliki C plus D. Ya, tentu saja kita akan memilikinya masing-masing untuk semua orang, bisa dikatakan. Dan kemudian C ke D, dan kemudian B ke C, B ke D. Ya, tentu saja, itu semua jumlah, bukan? Artinya setiap plus, 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 bukan? A dari C ditambah A dari D, A dari D ditambah B dari C, B dari C dan ditambah B dari D, B dari D. Artinya, masing-masing suku harus dikalikan dengan masing-masing suku polinomial lain. Jadi mari kita di sini dengan contoh sederhana, ya. Kami memiliki 4 contoh sederhana dan kemudian itu akan sedikit lebih sulit. Jadi kita mengalihkan A dengan X. Berapa harganya? AH. Kemudian kalikan A dengan Y, ditambah AU. Lalu di sini kita memperhatikan dengan tanda-tanda, ya, minus B dikalikan dengan X adalah minus BX. Dan di sini kita mengalihkan minus B dengan Y dikurangi VU. Itu saja. Dua polinomial dikalikan. Dan ditambah 5 dikalikan dengan B dikurangi 1. Bagus. A pada BA dikurangi 1 dikurangi 1A. Tapi nyatanya, kita tidak menulis sendirian, bukan? Hanya minus A dan hanya itu. Sekarang untuk yang kedua. 5 ke B ditambah 5B, 5 hingga minus 1 dikurangi 5. Itu saja. Contoh kedua. Minus X ditambah YK dikalikan dengan minus 1 dikurangi Y. Di sini kita memiliki contoh yang tidak biasa. Ada banyak minus, Anda perlu memperhatikan tanda-tandanya. Minus untuk minus memberikan apa? Plus, ya. Apa itu? 1X, tetapi kami tidak menulis yang itu sendiri. Hanya X. Kemudian kita kalikan minus X dengan minus Y. Ditambah HU, ya, karena minus dengan minus memberikan plus ketika dikalikan. Y dikalikan dengan minus 1. Apa yang akan kita miliki? Minus U. Kami tidak menuliskan satu lagi. Kami sudah tahu ya cara kerjanya. Dan kemudian Y dengan minus Y dikurangi Y kuadrat, bukan? Artinya plus untuk minus masih memberi kita minus. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati di sini. Jadi, inilah contoh lain. Berapa 6 sampai 4? 24 tabel perkalian. 6 hingga minus B dikurangi 6V. Minus A4 dikurangi 4A. Dan minus A, ya, minus B plus. Karena minus-minus memberikan plus plus AB. Sekarang mari kita beralih ke contoh yang sedikit lebih kompleks. Di sini, katakanlah, kita memiliki polinomial yang terdiri dari 3, ya, istilah. Ayo pergi. 3x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat. Apa artinya? 3x ke kekuatan keempat. Karena mereka bertambah, ya. Kemudian 3x kuadrat menjadi minus 3u kuadrat. Apa yang kita dapatkan? Negatif, ya. 3 kali 3, 9x kuadrat, y kuadrat. Bagus. Sekarang kalikan y kuadrat dengan masing-masing suku polinomial kedua. Y kuadrat, jadi di sini kita bisa menulis sebagai berikut, ditambah x kuadrat y kuadrat. Dan apa yang akan kita dapatkan di sini? Y kuadrat dengan minus. Ditambah untuk minus memberikan minus 3. Bagus. Dan apa yang kita miliki dengan y? Bagaimana kita mendapatkan gelar? Di sini di alun-alun, di sini juga di alun-alun, 2 ditambah 2, 4. Bagus. Nah, lihat. Ternyata Anda bahkan bisa menyederhanakan sesuatu di sini. Karena di sini x kuadrat, y kuadrat, ternyata kita memiliki 3x di keempat, dikurangi 3u di keempat. Kami menuliskannya, ya, ini. Dan sekarang mari kita sederhanakan sedikit, ya. Artinya, kita memiliki minus 9 ditambah x di sini, ya. Ya, minus 9 dan tambah 1, ya. Apa yang kita dapatkan? Dikurangi 8x kuadrat, y kuadrat. Mari kita hapus sedikit sehingga kita memiliki ruang dan selesaikan contoh kedua ini, ya, dan ditambah b. Jadi, mari kita kalikan pertama a dengan segalanya dan kemudian b dengan segalanya, oke? Dan kalikan dengan kuadrat. Apa itu? Dan untuk kekuatan ketiga, ya, karena ada 1 ditambah 2, 3. Di sini, kemudian a dikalikan dengan minus ab. Minus a di kotak b dikurangi a di kotak b. Kemudian kalikan A dengan minus B kuadrat. Dikurangi AB kuadrat. Bagus. Dan kami mengetahuinya. Sekarang mari kita beralih ke C. B dikalikan dengan A kuadrat. Hasilnya seperti apa? Ditambah A kuadrat B.
dan di kotak B. Bagus. Sekarang kita mengalihkan B dengan AB. Apa artinya? Minus AB kuadrat. Minus AB kuadrat. Bagus. Dan sekarang kita mengalihkan B dengan minus B kuadrat, kita mendapatkan minus B ke pangkat ketiga, ya kubus. Bagus. Sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Mungkin menyederhanakan sesuatu. Jadi mari kita lihat, dikurangi kuadrat B dan di sini ditambah kuadrat B. Nah, kami hanya menyederhanakan seolah-olah mencoretnya. Lalu apa lagi? Di sini ya Anda juga bisa. Ini minus, ini minus. Apa artinya? Mari kita tulis seperti ini. A dikubus minus B dikubus. Ini ya kami menuliskannya. Dan sekarang minus 2 abs kuadrat. Jika Anda berhasil melakukannya, maka seperti diri Anda sendiri. Jadi sekarang perkalikan. Jadi pertama-tama mari kita kalikan 2, lalu dikurangi 2A, lalu kuadrat dengan A, dan kemudian yang lainnya dengan 3. Oke? Oke, ayo lakukan. 2 kali A, 2A. Dikurangi 2A, dikalikan dengan A. Minus, ya, karena minus oleh plus memberikan minus. 2 kuadrat. Bagus. Nah, sekarang kalikan kuadrat dengan A. Ditambah kubus. Sekarang kalikan 2 dengan 3. Ditambah 6, ya, hanya angka. Minus 2A dikalikan 3 adalah minus 6A. Jadi sekarang kita kalikan ditambah kuadrat dengan 3. Ditambah 3 kuadrat. Mungkin ada sesuatu yang bisa disederhanakan di sini. Apakah Anda melihat apa yang bisa disederhanakan di sini? Jadi lihat, kita memiliki persegi di sini dan persegi di sini juga. Jadi kita hanya memiliki satu kubus. Jadi mari kita tinggalkan. Jadi kemudian di sini kita memiliki A dan nomor kami juga sama ya, semacamnya. Jadi kami tidak menyentuhnya. Jadi mari kita tuliskan dulu, bisa dikatakan balas dendam dengan mereka dulu ya. Minus 6A dan 2A ternyata minus 4A. Dan apa yang tersisa di sini? 2 ya, tapi kuadrat. 3 kuadrat dikurangi 2A. Ini ternyata ditambah kuadrat. Jika Anda mengalihkan dengan cara lain, karena Anda tidak harus mengalihkan seperti yang saya lakukan, dan Anda misalnya memiliki kubus di akhir, tidak apa-apa, itu juga benar. Dan kita memiliki contoh ekstrim terakhir. Lihat, mari kita kalikan dulu apa yang ada di sini, seolah-olah kita tidak tahu rumus perkalian singkat, kita tidak tahu apa-apa, kalikan saja, ya. Dan sekarang tulis di komentar apa rumus perkalian singkat ini. Dan kemudian kita akan membuka tanda kurung ini, dan kemudian kita akan menyederhanakannya. Jadi di sini, X pada X. Apa yang kita dapatkan? X kuadrat. X dengan minus Y, ternyata minus XY. Ya, dikalikan dengan X ditambah X ya. Dan kemudian Y dikalikan dengan minus Y, dikurangi Y kuadrat. Nah, di sini kita punya, ternyata mereka akan berkurang, ya. Karena ini XY, dan di sini minus XY. Nah, ini sebenarnya rumus untuk perkalian singkat, tetapi kita belum mengetahuinya. Jadi kita tidak menyentuhnya. Kekurangan. Dan di sini X dikalikan dengan X akan menjadi X kuadrat. X dikalikan dengan minus 2 akan menjadi minus 2X. Kemudian kalikan minus 1 dengan X minus X, ya. Kami tidak menuliskan buku satu kali, dan minus untuk minus akan memberikan plus di sini. 1 lawan 2. Baiklah, sesuatu bisa dipersingkat di sini. Di sini misalnya, di sini, ya ini adalah hasilnya, apa yang kita dapatkan di sini? Minus 3X. Jadi, baiklah, mari kita mungkin segera buka, mari kita mulai membuka tanda kurung, ya. X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Beginilah cara kami menulis ulang. Dan sekarang di sini. Jadi kita memiliki minus, kita mengubah tanda, ya. Minus X kuadrat. Bagus. Lalu ini. Di sini kita akan minus 3X dan bahkan minus ternyata ditambah 3X. Di sini juga kita mengubah tanda. Alih-alih plus 2, kita akan memiliki minus 2. Jadi, apa yang kita miliki di sini yang bisa dikurangi? Lihat, X persegi, X persegi. Mari kita kurangi. Kami tidak membutuhkannya. Pada akhirnya, kita akan tersisa dengan 3X minus 2 dan minus Y kuadrat. Saya harap semuanya jelas. Jika ada, ajukan pertanyaan di komentar. Semua orang senang. Selamat tinggal.